Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para ustadz dan ustazah SDIT Al-Ahsan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para orang tua, ayah bunda sekalian yang berada di rumah dan di mana saja saat ini. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021 adalah POMG, pertemuan orang tua murid dan guru perdana tahun pelajaran 2021-2022. Akan tetapi karena situasi pandemi COVID-19 yang meningkat di akhir-akhir ini, lalu kemudian pemerintah kita baik pusat maupun daerah dan juga Kabupaten Seluma, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma menginstruksikan untuk penundaan tatap muka di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, POMG ini dilakukan secara virtual atau secara daring dalam jaringan saat ini sampai setelah Idul Adha, dan itu pun akan ditinjau kembali apakah kita akan tatap muka atau tetap melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Ibu, bapak, ayah, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun situasi dan kondisi pada saat ini, maka SDIT Al-Ahsan bertekad untuk melaksanakan proses belajar mengajar di tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi korban dari wabah COVID-19 ini, kalau selama ini kita barangkali tidak mengenal siapa dari korbannya, korban-korban itu hanya mendengar berita dan informasi dari media sosial, media elektronik, dan media cetak. Akan tetapi saat ini yang menjadi korban adalah orang-orang dekat kita, orang tua kita, saudara kita, kakak kita, tetangga kita, guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Wabah ini benar adanya, ya, tidak bisa dianggap enteng, dan juga kita jangan berlebihan. Kita berada di tengah-tengah, di mana kita mengakui adanya wabah ini, tetapi kita juga harus menunaikan kewajiban kita
kewajiban kami dalam hal ini melayani ayah bunda dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra-putri kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun pelajaran 2021-2022 ini saya Yuharjo dipercaya kembali sebagai kepala sekolah SDIT Al-Ahsan oleh Yayasan Al-Ahsan Bengkulu. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada ayah bunda bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Karena itu ayah bunda sekalian, bagaimana keberlangsungan dari sekolah kita ini maka tergantung kepada kita semuanya. Ayah bunda yang berperan serta dan kami juga sebagai SDM ya, sumber daya manusia beserta anak-anak kita, masyarakat kita. Jadi sekolah kita, lembaga kita ini diselenggarakan oleh dan untuk kita, masyarakat. Berbeda dengan sekolah yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah, di mana penyelenggaraannya termasuk pendanaannya itu dibiayai oleh pemerintah semuanya, termasuk untuk gaji guru PTK, pendidikan tenaga kependidikan, dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu kita juga harus mengetahui bahwa anggaran atau biaya yang dibutuhkan oleh sekolah kita, sekolah swasta, sebenarnya lebih kecil daripada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bagaimana bisa memahami ini, ayah bunda sekalian? Karena gaji yang harus dibayarkan kepada tenaga PTK, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri itu jauh lebih besar daripada gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di sekolah kita. Oleh karena itu, secara global, secara keseluruhan dari biaya itu, maka biaya operasional sebenarnya di sekolah kita di SDIT Al-Ahsan itu jauh lebih kecil daripada biaya operasional yang berada di sekolah negeri. Akan tetapi ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda kalau menyekolahkan anak di sekolah negeri itu dibiayai oleh pemerintah semuanya. Jadi gaji-gaji guru PTK itu dibiayai oleh pemerintah. Bahkan satu orang gurunya kalau dia memiliki gaji 4 juta misalnya dan sudah sertifikasi, artinya dia butuh 8 juta untuk membayar satu orang guru saja. Akan tetapi di SD kita kalau 8 juta bisa jadi itu bisa jadi sudah bisa membayar 8 orang bahkan, karena gajinya belum standar. Nah, bisa membayar 8 orang, bisa membayar 7 orang, 6 orang, 4 orang, seperti itu. Oleh karena itu, ini yang harus sama-sama kita pahami, ayah bunda. Nah, oleh karena itu juga
melalui forum pertemuan orang tua murid dan guru secara daring ini, saya ingin menyampaikan, mohon dengan hati yang paling dalam, bahwa kita sudah mempercayakan menyekolahkan anak-anak kita yang tercinta, putra-putri kita yang kita sayangi ke SDIT Al-Ahsan ini. Mohon dengan hati yang paling dalam agar pembayaran SPP yang ditetapkan, yang telah disepakati sebelum ayah bunda memasukkan anaknya ke SDIT Al-Ahsan ini, itu dibayarkan sesuai jadwal, agar gaji para ustadz dan ustazah PTK SDIT Al-Ahsan itu tidak terlambat membayarnya. Sudah kecil, terlambat pula. Mohon dengan ayah bunda sekalian. Oleh karena itu, ya, biasanya sebelum tanggal 15 atau sebelum tanggal 15 maksimal tanggal 20, mohon ayah dan bunda untuk membayar SPP yang telah disepakati sebelumnya oleh ayah bunda. Ya, demikian untuk yang berkaitan dengan pendanaan sekolah kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz dan ustazah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan para ustadz dan ustazah diberikan kesehatan, dan ayah bunda, keluarga semua keluarga kita diberikan kesehatan semuanya, dan dihindarkan dari penyakit yang berbahaya. Yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Yang dalam keadaan sehat, supaya Allah menjaga kesehatannya. Tentunya dengan ikhtiar kita memberikan nutrisi kepada kita dan anak-anak kita, ya, anak-anak semoga sehat, nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, kemudian melaksanakan protokol kesehatan, senantiasa memakai masker, ya, yang ketika diperlukan, kemudian juga mencuci tangan, ya, kalau kita menjaga wudhu, ya, lebih dari itu, menjaga wudhu, menjaga kebersihan kita, perilaku hidup bersih dan sehat yang kita lakukan. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, melindungi diri kita, dan memberikan keberkahan kepada hidup kita. Di antara doanya yang bisa dilantunkan, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, minal barosi wal junun wal corona wal juzami wa sayyi'il asqam. Kita mohon perlindungan kepada Allah SWT agar dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang disebutkan tadi. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami terbuka, membuka komunikasi, interaksi selama jam kerja, jadi dapat berkonsultasi, menanyakan sesuatu secara teknis penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar kita di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan ini juga tergantung kepada kita bagaimana kita bersikap atau kita menghadapi dari pandemi ini, ya. Oleh karena itu, mari kita berpikir positif dan tidak panik kita dalam hari-hari yang kita lalui. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.